semuanya pada video kali ini teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya di video saya sebelumnya ya mengenai boxnya seperti apa dan proses apa ya. Mungkin belum ada ya proses cara step by step merakit powernya. Meskipun belum lengkap gitu ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan teman-teman sudah lengkap ya sebenarnya, tapi saya akan tunjukkan proses simple banget cara merakitnya teman-teman ya. Jadi ini tidak saya taruh di box dulu karena agak sedikit rumit kalau saya taruh di box. Jadi teman-teman hanya tinggal memasukkan box aja, terserah mau pakai box kayu atau pakai box black plat seperti yang teman-teman lihat di video saya sebelumnya, terserah teman-teman ya. Di sini saya seperti yang kemarin ini sudah saya apa ya, udah saya kasih kabel ya. Kabelnya itu ukurannya 0, berapa ini 0,75 kalau nggak salah teman-teman. Iya 0,75 mm teman, ukuran kabelnya itu 0,75 meter 0,75 mm, sorry ya. Nah ini untuk bagian output speaker ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk bagian yang ke trafo, yang ke VAC trafo. Jadi seperti ini saya tunjukkan perdekat terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi agak rumit kalau saya seperti ini kan lebih simpel ya. Jadi teman-teman tahu ini lengkap ya, dari mulai kipas sama bluetooth ya teman. Ini yang di sini teman-teman bisa lihat ya, yang ada di bagian ini kan ada tulisannya CT 15 volt sampai 18, itu ke AC. Ke AC itu dimaksudkan kan gitu ke langsung ke trafo ya, karena di sini sudah ada PSU nya. Jadi ini masih standar ya, belum saya apa ya, belum saya ganti. Baik potensionya itu belum saya ganti, memang ada niatan untuk volumenya itu saya ganti yang lebih bagus ya potensio. Nah ini langsung aja nanti kita pasang ke tegangan pada trafo ya kabelnya. Ini saya sudah kasih warna merah. Warna merah itu yang AC nya teman-teman, atau bisa dikatakan saya yang plusnya lah. Yang ini adalah CT, itu yang groundnya ya, yang ada di trafo yang tulisannya CT. Nah ya saya tunjukkan dulu ya teman-teman ya. Jadi ini tidak saya taruh di box. Nanti kalau saya taruh di box nanti tinggal jadinya aja, biar lebih simple. Saya itu menjelaskan itu lebih simple teman-teman. Nah seperti ini ya, ini nanti bagian yang ke trafo, sedangkan yang ini adalah untuk output speakernya. Jadi ini saya menggunakan terminal sesuai dengan box ya yang kemarin saya beli. Di sini adalah untuk SP1, teman-teman bisa lihat ya, itu ada tulisan SP1 ya. SP1 itu speaker 1 dan speaker 2 karena stereo ya. Di sini hanya tinggal pasang untuk suplai untuk tegangan aja ya teman-teman. Jadi untuk suplai PSU jadi langsung dikasih pasang ke tegangan pada trafo aja ya. Jadi sesimpel itu. Sebenarnya ini udah selesai ya, tinggal pasang-pasang aja, tapi saya jelaskan dikit ya. Nah, di sini adalah inputnya ya. Inputnya di sini memang sudah saya lem tembak ya, kasih lem lilin. Nah ya, biar tidak lepas itu teman-teman ya, karena ini sudah saya anggap paten ya, udah final gitulah ya. Jadi nah seperti ini bagian inputnya. Nah ya, nah agak sedikit mungkin kurang menarik gitu ya, tapi nggak apa-apa. Terus yang bagian sini itu adalah bagian untuk ke modul bluetooth. Modul bluetooth inputnya itu saya taruh di bawah, saya balik seperti ini ya. Nah ini adalah bagian input untuk modul bluetooth. Ini sudah ada soketnya, nanti kalau saya masukkan ke modul bluetooth, atau teman-teman pasang ke input sini untuk modul bluetoothnya juga nggak apa-apa ya. Tapi ini saya taruh di bagian input sini, tapi saya taruh di bawah ini ya teman-teman. Nah seperti ini, kalian bisa lihat ya. Nah saya taruh di sini, ini bagian untuk soket pada modul bluetooth ya, inputnya ya. Ini ada soketnya, jadi tinggal tancap aja, sesimpel itu. Jadi ini tidak saya kasih resistor. Kalau teman-teman tuh modul bluetooth outputnya yang masuk ke input mana ini, teman-teman kalau mau kasih resistor 2K7 aja, atau jangan 10 kilo. 10 kilo itu akan mengurangi apa yang mengurangi suara pada modul bluetooth ya, mengurangi sinyal terlalu besar, meskipun suaranya masih kencang. Sebenarnya dimaksudkan itu kalau misalkan kita mau pakai untuk inputnya dipakai untuk media lain, jadi itu biar sinyalnya itu gak masuk ke modul bluetooth pada inputnya gitu. Sebenarnya dimaksudkan seperti itu sebenarnya teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke ya, ini seperti ini sudah ya teman-teman. Jadi saya tidak begitu terlalu, mungkin tidak dari basic banget ya. Terus kita lanjut, ini kan udah selesai ya, kita taruh di sini aja ya biar simple ya, biar nggak berantakan. Terus ini adalah modul bluetoothnya, saya mak ya, modul bluetoothnya mak ya. Saya menggunakan mak karena bluetooth ini menurut saya bluetooth yang terbaik menurut saya ya.
Jadi dia tuh sunyi, enggak. Kalau yang lain saya sudah pernah nyoba, tapi mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, ada model box yang mirip kayak Mac, silakan aja ya, tulis komen namanya apa ya. Yang saya udah pernah nyoba di sini kelebihannya ini, dia misalkan kita pilih mode radio ya tetap di mode radio, pada saat kita on car kembali tetap di mode radio, dia mengunci gitu. Kalau yang lain kadang mode radio tiba-tiba listrik padam, tiba-tiba menyala lagi, terus malah kembali ke mode aux. Nah itu harus manual lagi ya, setting manual lagi, itu saya yang agak sedikit males gitu ya. Kalau modul Mac itu enggak ya. Terus ini adalah kipasnya ya, jangan kaget-kaget ya teman. Ini kipasnya itu di sini adalah elko sebenarnya, PSU nya saya sembunyikan di sini ya, saya lem. Jadi saya nempel di sini karena di sini kan juga sudah apa ya, kabelnya itu putus tadinya. Ini kipasnya, kipas untuk box yang kemarin sempat saya tunjukkan ya. Jadi nah ini ukurannya 6 cm ya, 6 ya 6 in 6 cm, sorry kok 6 in. Nah seperti ini nih PSU dan satu dioda aja. Nanti saya taruh di tegangan berapa ya, tegangan 6 volt ya. Saya coba tegangan 6 volt aja teman-teman ya. Nah ini sebenarnya 12 volt, kenceng banget kipasnya. Ini kipasnya sudah saya pasang PSU ya. PSU nya ya kurang lebih hampir sama seperti yang seperti ini ya, tapi di sini belum ada diodanya. Ini PSU sebenarnya saya gunakan untuk modul Bluetooth ya, saya gunakan untuk contoh aja sebenarnya. Tapi nggak usah, kalau kipas itu nggak usah dikasih TIP 7812 atau 7809, nggak apa-apa. Kalau kipasnya memang bisa disuplai sampai 12 volt itu nggak ada masalah ya, jadi nggak usah dikasih penurun tegangan. Nah ini dan yang ini adalah PSU non simetris untuk modul Bluetooth ya. Makanya teman-teman, ini sudah saya apa ya, sudah saya tata ya. Sebenarnya hanya tinggal pasang ke box, tapi kalau di box itu kurang maksimal ya, jadi kurang maksimal, kalau dilihat itu kurang maksimal. Kalau ini kan teman-teman lebih tahu ya bahan-bahannya seperti ini ya. Jadi nah ini ukuran elko nya 2200 ya, 50 volt. Memang elko nya agak gede ya, karena memang modul Bluetooth ini saya kasih elko gede. Apabila nanti misalkan pada saat dipakai dudut itu biar gak modul Bluetooth itu gak mati gitu teman. Ini menggunakan TIP 7812 ya. Saya menggunakan penyetabil tegangan 7812, tapi tetap nanti tegangan utama 12 volt, keluarnya 9 volt, karena sebenarnya modul Bluetooth ini yaitu 9 volt teman-teman. Masuknya itu 9 volt, meskipun dikasih 12 volt tapi masuknya itu ke 9 volt, karena sini sudah ada regulator 7805 7809 ya. Nah oke teman-teman, jadi kita langsung pasang aja ya. Jadi saya rasa udah cukup ya, seperti ini simple aja. Nanti kita nih barengan, jadi kita langsung tes juga. Saya memutuskan saya tesnya pakai trafo yang ini aja. Ini menurut saya lebih bertenaga daripada trafo 5 ampere kecil ini ya. Kayaknya 5 ampernya kayak terlalu kayak gimana gitu ya. Jadi kalau ini trafo saya lebih bertenaga teman-teman, cukup lumayan ya, tenaganya cukup lumayan ya. Jadi kita langsung pasang aja ya teman-teman. Jadi saya yang pertama saya akan pasang dulu bagian untuk PSU belakang ya. Ini saya singkirkan dulu ya. Yang pertama saya akan pasang dulu yaitu untuk bagian di sini ya, PSU kipas dan juga PSU modul Bluetooth ya teman-teman. Jadi ini saya pasang dulu untuk bagian modul Bluetoothnya. Nah ini sudah saya pasang juga untuk soketnya ke modul Bluetooth, jadi tinggal pasang tancap aja. Oke, ini saya taruh di 12 volt ya. Untuk kabel warna hitam ini mewakili groundnya ya, groundnya 0 ya, nanti taruh di 0. Sedangkan yang warna merah ini yang sudah ada diodanya. Di sini ada diodanya ya teman-teman, karena saya bungkus pakai pakai selang bakar ya. Jadi oke, kita langsung pasang aja teman-teman ya. Jadi sekaligus saya pasang untuk bagian kipas saja ya teman-teman. Ini untuk kipas ya. Jadi untuk PSU kipasnya sudah ada di sini. Kita pasang seperti ini aja ya. Jadi ini saya gandeng jadi satu. Nah oke ya teman-teman, ini jadinya seperti ini ya. Nah ini adalah, bentar ya, saya tunjukkan dulu bagian untuk suplai modul Bluetooth ya. Ini
PSU non simetris saya pakai TIP sebagai penyetabil tegangan 7809 ya. Nanti keluarnya outputnya yaitu 9 volt. Di sini untuk suplai PSU ini saya taruh di 12 volt seperti ini ya. Yang ini 12 volt. Nah, terus yang satu lagi 6 volt untuk kipas saja. Teman-teman bisa terserah mau kasih 9 atau 12 volt tergantung kipasnya ya. Ini memang muat, ini maksimal 12 volt, tapi saya taruh di 6 volt aja ya teman-teman ya. Oke, ini coba kita tes aja kipasnya ya teman-teman ya. Jadi saya tes dulu kipasnya ya. Oke ya teman-teman, kipasnya udah menyala ya. Jadi di sini tahap selanjutnya ini kan udah selesai ya teman. Kita agak ke sini sampingin dulu. Terus langkah berikutnya itu adalah proses pemasangan untuk bagian apa ya, tegangan ke power ya. Jadi ini saya ambil dulu. Nah, ini adalah kit powernya ya. Jadi kit power ini udah include dengan PSU, jadi teman-teman nggak perlu lagi bikin PSU sendiri ya. Nah seperti ini ya, ini teman-teman bisa lihat kabel warna merah itu yang ke AC ya, AC pada trafo itu kan ada berapa ya, CT 15 sampai 18, tapi di sini saya menyarankan teman-teman kasih 18 volt aja ya, jangan dipasang di berapa, jangan pasang ke 25 ya, dengung, karena ada beberapa hal yang harus dirubah ini nanti teman-teman ya. Oke, teman-teman pasang ke 18 volt aja, 18 volt atau 15 volt juga boleh. Kita pasang dulu ya, saya pakai yang ke berapa, 18 ya teman. Jadi sebenarnya nggak begitu terlalu rumit ya teman. Nah, kalau teman-teman punya budget mungkin 500.000, mendingan beli yang sudah jadi aja, yang soundbook itu bagus itu. Nah, udah selesai ya teman-teman. Ini saya taruh di 18 volt aja, teman-teman bisa lihat ya. Nah saya taruh di 18 volt aja, teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini, sesimpel ini ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini sebenarnya sudah selesai, nggak ada lagi yang nggak perlu ditambah lagi apalagi. Kalau salah saya kalau ditambah speaker protector ya silakan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih teman-teman. Nah ini adalah untuk kipasnya, nanti pasti akan bunyi ya, seng gitu ya. Dan ini adalah untuk output speakernya ya. Jadi sesimpel ini teman-teman, jadi tidak terlalu ribet, dan ini adalah untuk PSU. Nah oke, kita langsung pasang aja pada modul bluetoothnya teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya siapkan ini untuk inputnya ya, untuk inputnya ya teman-teman di sini. Jadi ini adalah untuk input pada modul bluetooth, kita hanya tinggal pasang seperti ini aja ya. Jadi udah saya pasang tadi di bawah. Seperti ini. Nah udah selesai ya, seperti ini. Ini yang warna merah ini sebenarnya antena ya teman-teman, antena pada modul bluetooth untuk koneksi radio, untuk radio ya. Nah seperti ini kita hanya tinggal tancap. Ini adalah untuk suplai ya, suplai pada modul bluetooth teman-teman ya. Ya yang sudah apa ya, sudah saya kasih TP789. Kalau nggak di TP789 sebaiknya dikasih teman. Saya pernah nyoba itu nggak lama mati malah sih. Nah seperti ini ya. Bentar ya, kita jangan sampai kebalik. Nah sudah seperti ini teman-teman. Terus langkah berikutnya apa ya, sudah ini sudah selesai, dan langkah berikutnya ya tinggal tes saja. Jadi untuk misalkan kita tes ya, tak coba dulu ya, ini nongkan dulu, tak coba dulu untuk apa itu, saya coba dulu nyalakan ke arus listrik dulu ya. Nah
Ini udah menyala ya teman-teman. Nah seperti ini ya, kita langsung mode Bluetooth aja. Nah ini udah FM radio sebenarnya teman-teman ya. Nah kita coba lihat volumenya berapa ya. Saya fullkan aja dulu. Volumenya sampai mentok 30 sampai berapa tuh, sampai 50 ya. Nah sampai 50 volt, sampai kali sorry, sampai 50 ya volumenya. Nah udah seperti ini sebenarnya, sesimpel itu ya teman-teman. Jadi nggak begitu terlalu ribet. Untuk langkah selanjutnya ya kita tinggal tes aja ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini sudah saya taruh ke apa ya, kabel speaker ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini radionya memang kemeresek ya. Udah saya tes, kita buka volumenya aja ya teman-teman. Ini benar-benar sunyi ya. Jadi kalau untuk kipas ya teman-teman, kipas itu kasih PSU sendiri ya, seperti yang saya tadi. Ini kan kipas ya, teman-teman bisa kasih PSU sendiri aja. Jadi jangan diikutkan sama mode Bluetooth ya. Ini nggak ada semacam kayak apa itu, nggak ada kayak dengungan kayak apa, sama sekali nggak ada teman-teman ya. Jadi ini kipas sudah bunyi ya. Nah saya hadapkan sini, coba kita volumenya saya buka ya teman-teman. Suaranya kemeresek radio. Ini pentingnya cukup. Ini sangat bersama Pak. Oke ya, tadi teman-teman kita coba saya mode radio aja ya, karena ini mode Bluetooth. Saya coba putar musik aja. Ini coba kita mode Bluetooth dulu. Nah oke, saya koneksikan dulu. Tadi ada musik-musik ya. Ini musik kalau dari radio berbahaya, nanti kita coba langsung ke musik yang biasa saya pakai ya. Oke ya teman-teman, sudah saya putar musiknya. Jadi coba kita volumenya saya buka ya. Ini masih keadaan bassnya belum saya apa-apain, jadi nol. Teman-teman bisa dengerin aja ya. Suaranya bagus teman-teman, keren, cukup lumayan ya untuk mengangkat 12 in speaker. Jadi saya rasa dari kit ini memang cukup lumayan kalau dipakai di rumah-rumah. Kalau untuk biar di rumah itu enggak hening, menurut saya udah bagus ya. Tapi ya kata berarti kalau trafo ini saya sudah coba, hasilnya itu kurang apa ya, kurang gimana itu ya kemarin. Cuma ini saya masukkan lagi nih plastiknya, kan udah saya lepas ya. Jadi kayak kurang roso gitu teman-teman ya. Untuk suplai power ini kayak kurang roso. Ini 5 ampernya kayak 5 ampere, nggak tahu 5 ampere seperti apa ya. Ini yang saya pakai ini meskipun karatan tapi bagus teman-teman. Tenaganya itu masih cukup lumayan ya, daripada yang ini ya, menurut saya sih teman-teman ya. Nah kalau untuk kesimpulan saya, kit ini memang
recommended banget ya kalau teman-teman mungkin tidak mau ribet ya, tidak mau simpel. Jadi di sini suaranya hening, nggak ada sama sekali, nggak ada suara dengungan. Ini saya biarkan menyala dari tadi menyala teman. Jadi ini saya biarkan suaranya hening, nggak ada suara noise sama sekali. Padahal ini tribunnya juga saya fullkan aja juga gak ada masalah. Ini apa ya, saya buka tadi bass treble-nya saya nggak tahu ya. Ini treble-nya, ini bassnya, ini subnya ya kalau nggak salah ya. Soalnya saya kalau denger, saya lihat kayaknya ya, bentar saya coba lihat. Oh iya, ini subnya, ini bassnya ya, ini treble-nya. Jadi lumayan teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, saya rasa ini kit ini cukup, menurut saya bagus, jos gandas teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau nyari yang tidak mau ribet ya, kit ini salah satunya menurut saya keren. Ini hanya tinggal dimasukkan ke box aja. Boxnya kan sudah ada ya, sudah teman-teman sudah saya apa ya, tunjukkan. Dan ini saya coba jelaskin dikit ya teman-teman ya, bahwa kalau teman-teman lihat ini mode bluetoothnya saya menggunakan mic ya. Terus ini adalah untuk inputnya, untuk outputnya ke input saya taruh di bawah seperti tadi. Dan ini sebenarnya seperti ini, kalau teman-teman mungkin mau menggunakan jalur Bluetooth outputnya ditaruh di input yang di sini ya nggak apa-apa sih, tapi saya memang sengaja saya taruh di bawahnya seperti tadi ya teman-teman ya. Nah terus ini PSU nya, PSU untuk produk Bluetooth saya memang trapo elko nya agak cukup gede ya teman-teman ya. Jadi ini menurut saya ya sebenarnya tinggal apa ya, tinggal pasang gitu aja. Ini cukup anget ya TIP-nya, meskipun hanya untuk mode Bluetooth satu ini cukup anget. Jadi nanti ini saya rencana langsung saya taruh di body box, tapi tetap di bawahnya akan saya kasih isolator ya. Jadi saya kasih isolator mika ya teman, seperti ini, biar ini cukup anget teman-teman. Karena mode Bluetooth ini agak cukup lumayan ya konsumsi dayanya, meskipun tidak sampai 100 watt ya, kan nggak mungkin ya menurut saya, tapi agak cukup lumayan, memakan beban yang agak cukup lumayan. Jikalau teman-teman mungkin menggunakan mode Bluetooth pakai baterai ya wajar kalau misalkan cepat habis, karena mode Bluetooth ini cukup besar ya, konsumsi dayanya agak cukup lumayan, itu bebannya agak cukup lumayan menurut saya teman-teman. Nah seperti tadi ya, caranya simpel ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini ya, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.